Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat ya ke channel saya. Namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda lebih jauh lagi ke jalan yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini topik saya adalah bagaimana menembus jurnal ilmiah bereputasi. Jadi ini adalah untuk para rekan yang sedang ingin menulis sebuah artikel dan menerbitkannya di jurnal ilmiah bereputasi. Ini sebenarnya merupakan hasil dari webinar saya kemarin. Saya kumpulkan beberapa pertanyaan dan kemudian uh, saya berikan jawabannya, dan intisari dari jawabannya itu saya berikan di video ini. Isinya hanya berupa tips-tips singkat tentang bagaimana menulis dan bagaimana menerbitkan artikel kita di jurnal ilmiah bereputasi. Mari kita simak penjelasan saya. Ya, inilah judulnya, menulis artikel untuk jurnal, beberapa tips singkat. Nah, pertanyaan yang pertama kemarin diajukan oleh seorang hadirin adalah, apakah judulnya harus wow? Wah, kalau bicara soal wow ini, nanti bisa terjebak pada hal-hal yang populer, dan hal-hal yang populer itu belum tentu ya baik untuk dunia ilmiah ya. Kalau kita bicara tentang artikel jurnal ilmiah, tentunya kita bicara soal dunia ilmiah, dan tentunya bidang ilmiah itu punya sesuatu yang bermartabat, yang tidak sekedar populer ya. Kalau cuma mencari popularitas, itu nanti jatuhnya ke hal-hal yang receh. Ya, zaman sekarang kan makin receh, makin populer gitu ya. Tentunya kita tidak ingin terjebak ke sana. Nah, kemudian bagaimana? Nah, supaya pembaca atau minimal editor itu tetap bisa memperhatikan uh, judul yang kita tulis, maka ini ada beberapa tips. Yang pertama sederhana saja, yaitu penuhi ketentuan di setiap jurnal. Umumnya eh, jurnal punya satu ketentuan tersendiri tentang judul. Nah, judulnya itu biasanya tidak boleh lebih dari 10 sampai 15 kata. Ya, jadi perhatikan ketentuan ini, jangan sampai menulis judul yang lebih dari itu. Ya, karena kalau lebih daripada itu, seleksi pertama di awal saja mungkin sudah tidak lolos. Ya. Nah, yang kedua adalah letakkan kata yang sedang menjadi trending topik itu di awal judul. Ini akan langsung menyambar mata mereka dan membuat mereka wow gitu ya, membuat mereka terkesan, karena dengan cerdik kita meletakkan kata yang sedang menjadi trending topik di awal kalimat atau di awal judul. Ya, nah saya berikan contohnya seperti ini. Translanguaging di perkuliahan English for specific purposes, sebuah studi kasus di Universitas X. Perhatikan kata translanguaging, itu adalah sebuah fenomena yang sedang menjadi trending topik di dunia pembelajaran bahasa, dan begitu kita meletakkan kata itu di awal, maka para editor atau nanti para pembaca akan langsung terkesan di situ, langsung mengatakan wow ini topik yang menarik gitu ya. Tentunya akan lain kalau saya rubah susunan kalimatnya menjadi sebuah studi kasus tentang translanguaging di perkuliahan English for specific purposes. Nah, pada kalimat yang kedua itu kata translanguaging agak teredam karena dia diletakkan agak ke belakang ya. Ya tentunya kurang menarik daripada kalau kita meletakkannya di depan, translanguaging duluan, baru kemudian studi kasusnya di belakang ya. Jadi Anda bisa meramu sebuah judul yang menarik dengan cara seperti itu. Yang kedua, ini saya ambil dari judul yang beneran dari sebuah artikel yang aktual ya. Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management, Linking to Emerging Agendas. Nah, sekali lagi, kata-kata seperti Green Human Resource Management itu kan sesuatu yang sedang trending ya. Kemudian juga Green Supply Chain Management itu sesuatu kata-kata yang sedang trending di dunia manajemen. Ya. Nah, ini bisa kita letakkan di awal judul sehingga belum-belum pembaca sudah merasa tertarik dengan artikel Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga,
Artificial Intelligence in Operations Management and Supply Chain Management, an exploratory case study. Sekali lagi, kata artificial intelligence itu diletakkan di depan dengan harapan langsung bisa memikat editor atau reviewer yang membacanya. Ya. Kemudian baru desain studinya kita letakkan di belakang, an exploratory case study. Sekali lagi kalau kita meramunya menjadi an exploratory case study of artificial intelligence in operations dan bla bla bla, itu menjadi agak teredam karena kata yang populer tadi itu menjadi agak ke belakang, agak tenggelam. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita ubah kalimatnya sehingga kata yang benar itu berada di depan sendiri. Nah, itu dari segi judul, ya. Kemudian ada satu pertanyaan yang langsung tutup poin, ya, langsung tunjuk gitu, ya. Gimana sih menembus jurnal bereputasi? Nah, jawaban saya adalah seperti ini. Tentunya kita harus menulis draft atau manuskrip yang sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Kalau kita lihat sebuah jurnal, itu ada about-nya di situ, ya. Di situ tertulis ruang lingkup jurnal itu. Jadi kita harus menulisnya sesuai dengan ruang lingkup jurnalnya. Kalau ruang lingkup jurnalnya di bidang manajemen, ya jangan menulis artikel tentang pertanian atau agriculture, ya. Kalau misalnya di bidang sistem informasi, ya jangan mensubmit artikel tentang teknik informatika. Nah, itu salah kamar, ya, salah tempat, ya. Jadi pasti sudah akan ditolak karena tidak sesuai dengan ruang lingkup jurnalnya. Jadi pastikan bahwa naskah Anda itu memang sesuai dengan ruang lingkup jurnal yang sudah dituliskan biasanya di bagian halaman depan websitenya. Ya. Yang kedua adalah angkatlah hal yang relatif masih baru. Ya, mungkin sudah ada beberapa penelitian tapi belum mengerucut pada satu hal yang pasti. Nah, ini adalah hal yang relatif baru. Seperti di bidang saya, sekarang ada pengajaran flipped classroom, itu relatif masih baru. Ya, walaupun mulai banyak penelitian tentang flipped classroom, tapi hasilnya masih bermacam-macam, masih belum konvergen pada satu titik. Nah, di situ saya melihat kesempatan untuk menulis satu jurnal, satu artikel tentang flipped classroom di sebuah kelas di Malang, di Jawa Timur. Ya. Jadi itu tetap merupakan sesuatu yang masih baru. Jadi angkatlah topik yang relatif masih baru, hanya beberapa penulis yang pernah menelitinya, atau sudah banyak penelitian, tapi terkesan masih banyak ruang yang bisa digali di dalam bidang itu. Nah, kalau Anda bisa mengangkat topik itu, maka kemungkinan untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dengan serius oleh para editor jurnal itu akan lebih besar. Ya. Nah, gimana caranya untuk mengetahui hal yang masih baru? Nah, tentunya Anda harus membaca banyak artikel untuk mengetahui state of the art. State of the art artinya perkembangan terbaru di bidang Anda. Jadi biasanya berupa penelitian-penelitian yang dilakukan 2-3 tahun sebelumnya, dan itu membuat satu bangunan hasil penelitian empiris yang namanya state of the art, perkembangan terbaru. Kalau Anda menyimak hal itu, Anda bisa melihat mana ya kira-kira area yang belum diteliti secara mendalam, secara sistematis oleh para peneliti sebelumnya. Nah, Anda bisa masuk ke sana. Ya. Lakukan riset pada gap yang masih ada. Gap itu artinya, ya itu tadi, hal-hal yang belum banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kembali lagi pada bidang saya, flipped classroom, mulai banyak penelitian flipped classroom, tapi mereka belum meneliti bagaimana flipped classroom di era pandemik atau di zaman pandemik. Bagaimana flipped classroom untuk pembelajaran anak usia SD yang diajari menerjemahkan, storytelling, dan budaya. Nah, itu belum ada. Nah, itu yang sedang saya lakukan saat ini. Saya sedang meneliti flipped classroom untuk keterampilan itu untuk anak usia SD. Jadi
waktu pandemi seperti ini, yang semoga sudah cepat berakhir ya. Oke, nah setelah melakukan riset, maka Anda menulis artikelnya, dan itu pasti punya kemungkinan lebih besar untuk dipertimbangkan oleh editornya. Ya. Di sini juga tersirat bahwa menulis sebuah artikel ilmiah untuk jurnal itu tidak bisa lepas dari penelitian. Jadi kalau Anda mau menulis dan menerbitkan di jurnal bereputasi, Anda harus melakukan penelitian dulu. Dengan kata lain, Anda harus mampu mengadakan penelitian yang sahih, yang valid, dan juga mampu menulisnya ke bentuk laporan yang kemudian bisa Anda submit ke editor dari jurnal bereputasi. Oke. Nah, sekarang saya akan menyajikan satu tips singkat tentang gimana caranya menulis cepat. Ya. Nah, itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang saya namai structured, terstruktur. Kalau dalam pendekatan terstruktur, kita akan mulai tahap demi tahap. Tahap yang pertama adalah planning, merencanakan, outlining, kemudian membuat garis besar, pendahuluan, ini isinya akan seperti ini, kemudian isinya akan subbab ini, subbab itu, ya, kemudian kesimpulan. Ya. Itu namanya outlining. Kemudian mulai menuliskan draftnya, mulai dari introduction sampai kepada conclusion, sampai pada kesimpulan. Ya. Kemudian kita berikan kepada seorang kolega, kita akan mendapatkan feedbacknya atau komentarnya, kita revisi, kemudian baru kita kirimkan. Ya. Tapi itu adalah pendekatan yang sangat terstruktur. Nah, yang saya lakukan dalam ya mungkin sudah berbelas tahun terakhir ini adalah yang namanya quick approach. Dan dalam quick approach saya tidak mengikuti struktur seperti itu, tapi langsung pada menulis apapun yang sedang menjadi inti dari argumen saya. Jadi yang pertama di sini adalah write down the thesis statement. Jadi langsung menulis apa yang sedang menjadi inti argumen saya. Misalnya saya mengatakan bahwa pembelajaran atau tes bahasa di sekolah menengah perlu ditinjau karena validitasnya diragukan. Nah, itu adalah inti dari argumen saya. Nah, alih-alih memikirkan tentang introduction dan outlining tadi, saya langsung masuk ke situ. Saya langsung masuk pada inti argumen saya, kemudian saya mulai membaca beberapa sumber, beberapa artikel di jurnal yang berhubungan dengan topik saya itu, dan saya juga menuliskan atau mengutip beberapa hal yang mendukung inti argumen saya tadi, kemudian langsung mengembangkan argumen itu menjadi sebuah narasi, sebuah tulisan. Ya, jadi saya mulainya dari inti argumen saya, langsung saya kembangkan menjadi lebih jauh lagi dengan bukti pendukung, dengan statistik dan sebagainya. Ya, kemudian saya membaca keseluruhannya, dan baru kemudian setelah itu memikirkan pendahuluannya. Jadi saya menulis bagian intinya dulu, mengembangkannya, kemudian baru memikirkan pendahuluannya. Ya, jadi terbalik dari yang tadi, yang terstruktur itu memikirkan pendahuluan dulu, bahkan mungkin menuliskan pendahuluan dulu. Tapi kalau saya quick approach, pendekatan yang lebih cepat, langsung menuliskan inti argumennya, memperluas narasi tentang argumen itu, baru kemudian memikirkan pendahuluannya. Nah, saya sudah melakukannya selama berbelas-belas tahun, dan ya buktinya ya banyak dari artikel saya yang dimuat ya. Jadi pendekatan seperti itu nampaknya cukup efektif. Silakan Anda bisa menerapkannya kalau tertarik. Ya, jadi tidak harus terstruktur, tapi langsung masuk pada inti argumen, menuliskan lebih jauh lagi, memberikan bukti-bukti pendukung, mengutip di sana sini, baru kemudian memikirkan pendahuluannya. Ya, di zaman fasilitas teknologi informasi sudah sangat canggih seperti ini kan, hal seperti itu mudah dilakukan ya. Oke. Nah, kiranya tips itu bermanfaat. Good luck untuk penulisan Anda. Semoga cepat dimuat di jurnal ilmiah bereputasi yang Anda incar. Sampai jumpa di episode saya mendatang.